Ada orangnya. Jangan kau curi manggaku itu. Enggak. Udahlah, udah ketahuan kau. Maaf Om, ada apa ini Pak? Nih, ada nyuri mangga. Akhirnya mereka pun saling jatuh cinta ya kan dan menikah di bawah pohon mangga. Padahal awalnya mau nyuri mangganya. Yang dapat malah anak yang punya mangga. Setelah beberapa tahun mereka menikah. Pak, aku mau melarikan ini Pak. Melarikan apa, Ma? Anak kita udah lahir Ma. Tapi kok langsung gede anak kita Pak? Biarlah, Ma, biar gak habis uang kita beli susu lagi. Oh iya juga ya. Nah, namamu kami bikin Dika. Oh iya, BTW, bagilah duit. Mau top up FF aku. Si Dika ini nggak pernah betah lama-lama di rumahnya karena memang bapak sama mamanya ini ribut terus ya kan. Ribut kali pun di rumah ini. Sakit kali telingaku mendengarnya. Neno, Ma, mainkan Ma. Malas kan Pak? Mendengar Pak, Neno, Ma, mainkan Ma. Malas sekali aku di rumah. Mending di sini. Wih, ada mangga cok. Woi, Ma, kau curi manggaku kan? Lari, jangan lari kau woi. Mana anak kalian itu Emang ada apa, Pak? Dicurinya manggaku tadi. Ya udah, Pak. Mohon maaf ya, Pak. Nanti saya marahi dia, Pak. Saya hukum nanti dia, Pak. Ya iyalah. Kenapa kau curi mangga Pak Sugi itu? Ya nggak apa-apa Pak. Yang gatal aja tanganku pengen ngambil mangganya. Asal kau tahu ya, Dika, bapak dulu itu baik, nggak pernah nyuri mangga. Kok bisa kau jadi pencuri mangga sekarang? Itu beda mah. Lagian kan cuma sekalinya mah. Cerita ini kita mulai dari kisah hidup si Dika terlebih dahulu. Ini dia orangnya, nama dia adalah Dika. Dia tinggal dengan kedua orang tuanya. Ini ayahnya, namanya Joko. Dan ini ibunya, namanya Siti. Mereka ini tinggal di rumah yang sederhana. Mereka nggak kaya, juga nggak miskin. Awalnya si Dika ini masih hidup bahagia, masih disayang-sayang. Tapi semua berubah ketika adiknya lahir. Papa. Anak kesayangan Papa. Sini nak. Si Dika ini pun perlahan-lahan mulai terpinggirkan dan tersingkirkan. Karena memang si Dika ini bukanlah anak kandung mereka, melainkan anak yang didapat. Jadi begini ceritanya. Suatu hari ada seorang bapak-bapak yang membawa bayi dan meletakkan bayi itu di depan rumah Pak Joko. Dan dia pergi lari meninggalkan bayi ini. Pa, sinilah. Ada suara bayi, Pa. Masa mah? Nggak ada ku dengar. Iya, Pa. Dengarlah baik-baik. Lu iya, kayak ada suara bayi, Ma. Tapi kayaknya di luar, Ma. Ayo kita lihat, Pa, keluar. Ayo, Pa. Ma, betul, Ma. Itu ada bayi. Lihat, itu bayinya. Iya, Pa. Ada bayi itu. Kok bisa ada bayi di situ, Pak? Bayi siapa itu? Aduh, kasihan kali bayinya ya. Kok diletakkan di situ ya? Kita ambil aja ya, Ma, bayinya. Jangan, Pak. Dia kan bukan bayi kita. Ngapain dibawa ke rumah? Iya sih, Ma. Tapi bayinya itu kasihan kalau di luar kita biarkan. Lagian kan, Ma, kita kan belum punya anak. Gimana kalau bayinya itu aja kita rawat dan kita jadikan anak, Ma? Gak mungkin lah, Pak, kita jadikan anak dia. Kita kan gak tahu dia itu anak siapa. Ma, kita ini udah lama gak punya anak, Ma. Kita gak tahu sampai kapan kita gak punya anak. Udahlah, Ma, kita rawat aja lah dulu dia. Kita jadikan anak kita, Ma. Soalnya kita udah coba terus, tapi gak bisa-bisa punya anak, Ma. Benar juga ya. Yaudah, Pak. Ambillah, Pak, ambil. Akhirnya mereka pun setuju untuk merawat anak ini. Dan mereka memberi dia nama Dika. Mereka ini pun memanjakan dan merawat si Dika ini seperti anak mereka sendiri sampai dia berumur 5 tahun. Dan si Dika pun merasa bahagia dengan keluarganya. Pak, nanti kita beli es krim yang banyak ya, Pak. Iya, nanti Papa beli yang banyak buat kamu ya. Yeay.
Tapi kebahagiaannya ini tidaklah berlangsung lama. Semua mulai berubah setelah Bu Siti hamil. Inilah dia kisah hidup si Jordi yang sok jago ini ya kan. Dan dia ini suka kali ngajak bocil berantem. Betul lah. Bisa dibilang dia ini setengah kaya, setengah miskin. Jadinya miskai. Inilah bapaknya, namanya Jamal. Dulu dia ini miskin. Dan inilah mamanya, namanya Nadine, anak orang kaya. Mereka ini awalnya bertemu ketika si Jamal ini merantau ke Mars. Akhirnya aku sampai juga ke Mars ini. Ada dompet. Wih, bagus lagi dompetnya. Punya siapa ini ya? Wih, kosong. Ini harus kukembalikan ini. Permisi. Iya? Aku mau mengembalikan dompet om. Wah, ini sudah saya cari selama 500 tahun. Akhirnya ketemu juga. Terima kasih ya. Sama-sama pak. Ini buat kamu, ini Nina. Gak usah om, aku ikhlas. Ya udah, kalau kamu nggak mau ini, kamu harus mau ini ya. Nadine, Iya pak. kalau ini kamu mau? Mau banget. Dan akhirnya mereka pun menikah di dalam lautan luka dalam. Setelah 2 bulan menikah, akhirnya mereka punya anak ya kan. Lucunya anakku ini, pipinya itu loh kayak bantal, empuk. Namamu Jordi ya nak? Jordi botak. Wah. Lepas. Main tumbuh lagi tayo. 2 tahun kemudian si Jordi ini jadi anak remaja ya kan. Dan dia suka kali ngajak bocil berantem. Lihat Leni. Boy, chill. Sini dulu kau. Sini dulu duitmu 500 juta. Gak ada bang 500 juta. 500 peraknya ada bang. Aku maunya 500 juta. Kalau gak ada, main tumbuh lagi tayo. Woi, kau apain anakku itu ha? Enggak ada aku apa-apain dia om. Diminta abang ini tadi uangku 1 M pak. Apa? Lari. Jordi, kata Pak Joko, kau ajak anaknya berantem ya? Kok tahu bapak? Ya tahu lah. Kau Jordi kalau jagoan, sini, lawan bapak. Ayolah. Bentar. Kenapa ma? Aku wasitnya. 1, 2, 3, mulai. Ya. Ini adalah kisah hidup tentang si Samsul yang banyak gaya dan juga sok imut ini. Si Samsul ini terlahir di keluarga yang agak kaya ya kan. Dan si botak ini adalah bapaknya, namanya Faisal. Faisal bapakku. Wah, udah. Dan kalau ini adalah mamaknya, namanya Yanto. Maaf, Yanti. Mereka ini dulu bertemu di pegunungan Himalaya saat mencari buah durian. Kamu? Kita nikah yuk. Ayo. Dan pada akhirnya mereka menikah juga ya kan. Dan setelah beberapa abad menikah, mereka belum punya anak juga. Sehingga mereka pergi periksa ke dokter gigi. Apakah kami bisa punya anak dok? Setelah saya periksa tadi, ternyata bapak ini tidak bisa melahirkan. Artinya kami nggak bakal bisa punya anak lagi lah. Setelah selesai periksa, mereka pulang dengan rasa kecewa. Aku pengen kali loh punya anak. Sama, papa juga pengen. Papa ada ide nih, biar kita bisa punya anak, Ma. Ide apa, Pa? Ini dia. Gini caranya, Ma. Lihat ya, Ma. Papa, lagi ngapain itu? Ya lagi download anak lah, Ma. Lihat ini, Ha. Emang bisa download anak di sini, Pa? Ya bisa lah, ini lagi loading, Ma. Lihat, Ma. Setelah nunggu loading beberapa tahun, akhirnya... Yeay! Udah 100% Ma loadingnya, Ma. Tapi, mana anaknya, Pa? Nah, ini Ma anak yang ku download tadi Ma. Namanya kita kasih Sumsal aja ya Ma. Jangan Pa, Samsul aja kita bikin namanya. Nah itu pun jadi Ma. Namamu sekarang Samsul ya. Guk. Loh. Kok kayak gitu ya? Kayaknya Papa salah download suaranya ini. Download lagi lah Pa yang betul suaranya. Iya, bentar Ma. Ini lagi Papa download suaranya yang baru. Aku di mana? Ada cewek. Nggak botul lagi nih. Kayaknya udah error ini. Pak, jangan, Pak. Kalian mau tahu gimana ceritanya mereka bertiga ini bisa jadi sahabatan? Jadi, gini ceritanya. Gimana ceritanya, weh? Malah diam kau. Lanjut lah, ku tunggu kalau nanti kau. Iya. Jadi, kayak gini ceritanya. Ketika si Samsul ke hutan buat nyari cewek. Mana ya cewek? Kok aku nyari dari tadi nggak ada satupun cewek di sini? Setelah dia mencari selama 1 tahun ke sana ke sini dan nggak nemu-nemu, akhirnya dia pergi ke Antardia dan dia melihat ada orang yang lagi ribut di sana. Ada orang ribut-ribut. Ini harus kupisahin. Ya suka saya lah Bu. Mau ngambil mangga siapa? Ya masalahnya kan, ini itu mangga saya. Bodoh amat. Mau mangga ibu, mau mangga Elon Musk, ya suka-suka aku lah. Stop. Nah, surat pisah. Buat apa ini? Ya buat kalian, biar pisah. Kau lah. Kau kiranya kami suami istri, makanya kau kasih surat pisah ini? Nah, ketika si Dika ini lagi ngorbol-ngorbol sama si Samsul, tiba-tiba si Jordi jatuh dari atas langit. Alien kau kan botak? Pala bapak kau lah alien. Main tunggu lagi di sini yuk. Apa salah aku? Nggak adanya. Cuman aku pengen kali main tunggu sama kamu sih. Sini kau baru datangnya, tapi udah ngajak main tumbuh. Apanya maksud kau? Ya inilah hobiku bang, main tumbuh sama bocil. Ya tapi aku bukan bocil. Mukaku memang kayak bocil, tapi jiwaku
jiwa nenek-nenek. BTW kenalin, nama aku Jordi. Kalau aku Dika, nama panggilanku Dika, nama panjangku Dika. Kalau aku Samsul. Kalau ku lihat-lihat, kayaknya kita tiga ini cocok lah jadi sahabatan. Aku pun merasa ketika datang ke sini langsung merasakan ada istri di antara kita. Chemistry, woy. Iya, itu. Berarti mulai hari ini kita tiga sah jadi sahabatan. Tapi nama geng kita apalah, woy? Gego aja. Apa tuh? Geng Goki. Boleh. Oke. Sudah waktunya kita bertiga menguasai dunia. Ya! Samsul, ayo pulang. Tidur siang dulu kau. Iya pak. Kau kan anak gym, berotot pula itu tanganmu ya kan? Kalau tanding kau sama kuli, beraninya kau? Tanding apa dulu ini? Tanding goyang-goyang apa tanding makeup? Ya tanding tenaga lah, siapa yang paling kuat ya kan? Wop, gas. Aku sih yakin kalau aku yang menang. Wah, betul ya? Baru ku panggil Gus ya. Panggil sini. Ku gas dia sekarang juga. Gus, sini lah Gus. Kau kan anak kuliah kan? Nah, sedangkan dia anak gym. Nah, dia ajak kau tanding. Cemana? Berani kau? Hah? Tanding sama dia? Aku sih gas-gas aja, Wak. Ini, tengok dulu perbandingan otot kami, Wak. Yakin kau? Dia tandinganku. Jangan sombong kau, Wak. Yang besar belum tentu kuat. Yang kecil belum tentu lemah. Nah, betul yang dibilangnya itu. Jadi jangan sombong kau. Oke, ronde yang pertama, kalian angkat dumbbell aja dulu 50 kali ya, 50 kali. Nah, siapa yang bertahan paling lama, dia yang menang, oke? Ini, udah mainku ini, kecil kali ini, Wak. Aduh, kecil. Oke ya. 1,